Dalam 3 minggu terakhir, dunia kembali menyaksikan ketegangan klasik di Timur Tengah yang nyaris terlupakan. Israel dan Suriah kembali bertukar serangan lintas batas. Jet tempur Israel menghantam posisi pasukan pro-Iran di selatan Suriah. Suriah membalas dengan rudal permukaan ke udara. Tapi pertempuran kali ini tidak berhenti di udara. Di luar dugaan dunia, Suriah melancarkan serangan yang tidak ditujukan ke pangkalan militer atau pusat pemerintahan Israel, melainkan ke sumber airnya. Bukan hanya membuat kering, tapi menenggelamkan sebagian wilayah negara Yahudi tersebut. Dalam satu malam, sebuah bendungan strategis di utara Israel dihancurkan. Kota-kota terendam. Jutaan jiwa kehilangan akses air bersih. Ini adalah saat di mana air menjadi senjata, dan 15 juta nyawa kini terancam kekeringan dan kekacauan. Ketegangan antara Israel dan Suriah bukanlah cerita baru. Sejak pendudukan dataran tinggi Golan pada 1967, kedua negara tak pernah benar-benar berdamai. Dalam beberapa tahun terakhir, Israel kerap melancarkan serangan ke dalam wilayah Suriah, menargetkan pasukan Hizbullah dan pangkalan Iran. Namun pada minggu-minggu terakhir, intensitas serangan meningkat tajam. Serangan udara Israel menghancurkan gudang senjata dan membunuh beberapa perwira tinggi Suriah. Pemerintah Damaskus tidak bisa membalas dengan kekuatan militer konvensional, tapi mereka punya sesuatu yang lebih sunyi, lebih strategis, dan jauh lebih berbahaya. Pukul 3.41 dini hari waktu setempat, sistem radar Israel di Galilea menangkap sinyal gangguan elektronik. 7 objek terbang rendah memasuki wilayah Israel dari perbatasan timur laut. Roket-roket ini tidak bisa dicegat oleh Iron Dome. Mereka terbang rendah, cepat, dan membawa teknologi siluman. Sumber intelijen menyebut ini sebagai varian terbaru dari roket Ra'ad 5, sistem peluru kendali buatan Iran yang dimodifikasi dengan sistem kendali presisi Rusia. Target mereka adalah bendungan Kinneret, struktur utama yang mengatur aliran air dari Danau Galilea ke seluruh jaringan distribusi nasional Israel. 4 dari 7 roket menghantam langsung struktur bendungan. Ledakan besar merobek dinding beton raksasa. Dalam 20 menit, jutaan meter kubik air mengalir deras ke dataran rendah. Kota-kota seperti Tiberias, Ginosar, bahkan sebagian wilayah Beit Shean terendam dalam banjir mendadak. Namun yang paling fatal bukan hanya banjirnya, tetapi terputusnya sistem distribusi air nasional. Danau Galilea selama ini adalah sumber utama air tawar untuk lebih dari 60% populasi Israel. Pipa-pipa raksasa yang mengalirkan air ke pusat-pusat kota seperti Tel Aviv, Yerusalem, hingga Negev hancur. Pompa utama rusak, jalur air padam. Dalam waktu 6 jam, 11 juta warga kehilangan suplai air langsung. Dalam 24 jam, jumlahnya bertambah menjadi 15 juta. Pemerintah menyatakan bencana nasional. Stasiun pengolahan air darurat dikerahkan, tapi logistik kacau. Jalan-jalan utama terendam, saluran komunikasi terganggu. Sementara di kota-kota besar, keran-keran rumah mulai kering. Keesokan paginya, masyarakat mulai panik. Warga menyerbu supermarket, apotik, dan pompa bensin yang masih menjual air kemasan. Harga air melonjak 1000% hanya dalam 2 hari. 1 liter air dihargai lebih dari 200 shekel. Di Yerusalem, rumah sakit terpaksa mengevakuasi pasien ICU karena sistem pendingin air gagal. Di Asdod, seorang ibu ditemukan meninggal setelah pingsan dalam antrian distribusi air bantuan. Kerusuhan mulai meledak. Di Lod dan Haifa, kelompok-kelompok ekstrim bersenjata mulai menguasai titik-titik distribusi air. Polisi tak sanggup mengendalikan semua. Tentara pun mulai dikerahkan ke wilayah sipil. Tapi mereka tidak dihadapkan pada musuh bersenjata, melainkan rakyat yang haus dan putus asa. Perdana Menteri Israel dalam pidato darurat menyebut serangan ini sebagai
tindakan teroris lintas batas terbesar sejak Yom Kippur War. Ia mengancam balasan brutal terhadap rejim Suriah. Tapi, tekanan juga datang dari dalam negeri. Oposisi mengecam pemerintah yang gagal mengantisipasi serangan ke infrastruktur vital. Media Israel menyebut ini sebagai hari gelap air. Sementara, dunia bereaksi keras. PBB menyatakan keprihatinan. Amerika mengirim bantuan alat penyuling air militer. Uni Eropa menyiapkan bantuan kemanusiaan. Tapi tak satu pun negara besar secara langsung mengutuk Suriah. Sebagian bahkan mulai mempertanyakan, apakah ini benar-benar serangan ilegal atau justru bentuk baru dari perang asimetris yang sah? Ini bukan pertama kalinya air digunakan dalam perang, tapi ini pertama kalinya negara sebesar Israel berhasil dilumpuhkan hanya dengan menghantam satu bendungan. Para analis menyebut serangan ini sebagai bagian dari strategi hybrid, menyerang titik lemah negara modern tanpa harus menyerang ibu kota atau membunuh banyak warga sipil secara langsung. Dan lebih dari itu, ini adalah bentuk peringatan dari Suriah. Kami tahu di mana kalian rapuh, dan kami bisa menyentuhnya kapan saja. Teknologi pertahanan udara terbukti tak siap menghadapi ancaman jenis ini. Israel kini menyadari tank dan jet tak bisa menyelamatkan rakyat dari dehidrasi.